Yaqut Hamim menceritakan keindahan kota itu besar indah, jadi kayak dia bilang kalau kita berada di salah satu bukit di situ dan memandang ke bawah perkebunan yang begitu hijau, itu seakan-akan menyentuh kaki langit katanya. Saking luasnya, dan otomatis juga peternakannya luar biasa gitu. Qutaibah bin Muslim kalau nggak salah dalam syarat perjanjiannya itu mereka menyerahkan 30.000 ekor kuda. 30.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jumpa lagi bareng saya Umar El-Rozi, masih di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan kajian seputar Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kembali kita akan belajar seputar sejarah peradaban Islam. Dalam dunia peradaban Islam itu banyak nama-nama yang kita bisa capture ya, tentang perannya sampai hari ini yang kita bisa nikmati hasil karyanya. Dan kayaknya kalau kita yang aktif di media sosial ya, sering menemukan meme bahwa algoritma itu sendiri salah satu peran yang diberikan oleh Islam adalah tentang dalam dunia numerik ya. Ada namanya Al-Khwarizmi begitu. Dan lebih dari itu ada juga nama yang sangat populer dan hampir tidak mungkin ada seorang muslim tidak mengenal Imam Bukhari. Nah, ini nama-nama yang besar dan ada di wilayah yang sama gitu. Nah, kita penasaran nih dengan bagaimana Islam kemudian memberikan pengaruh di wilayah yang arahnya timur gitu ya, dari dunia Arab. Tapi pengaruhnya sampai hari ini kita masih sangat bisa merasakan itu semua. Tentunya kita akan bincangkan bersama guru kita, ada Ustadz Asef Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya. Ustadz main sosial media nggak Ustadz? Main dong. Apa tuh? Cuman mainnya tipis-tipis aja. Apa tuh Ustadz mainnya? Platformnya? Ya biasalah kalau orang old itu kan Facebook gitu kan. Iya, baby boomers di Facebook gitu ya. Gen Z di TikTok katanya gitu Ustadz. Oh gitu. Ya, dan katanya ini beneran ya, meme yang beredar tuh bahwa salah satu algoritma itu perannya dari salah seorang ulama Islam dulu gitu ya. Iya, di masa Abbasiyah. Oh, masa Abbasiyah Ustadz? Iya. Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Tapi kita tidak singgung nama-namanya Ustadz. Kita pengen tahu bagaimana sejarah Islam sampai ke daerah wilayahnya beliau tuh, termasuk Imam Bukhari ya. Iya. Yang sekarang disebutnya Uzbekistan kalau nggak salah. Sekarang Uzbekistan. Ya. Iya, itu kan jauh banget Ustadz. Iya. Itu kapan mereka bersinggungan dengan Islam Ustadz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ma'bad. Mungkin kita jadi belajar geografi kali ya. Oh, harus buka map nih. Siap. Kalau nggak tahu peta buta gitu, setidaknya peta melek lah gitu kan ya. Boleh. Saya nyontek aja ya. Boleh. Gimana, nyontek. Saya kebetulan dari dulu suka peta gitu ya. Sebenarnya ilmu geografi itu kan ilmu yang bisa dikatakan sangat berkembang di tangan kaum muslimin gitu ya. Melalui memang ahli-ahli geografi dan kemudian para petualang yang menulis wilayah-wilayah itu, dan tentu saja itu terkait erat dengan futuhat gitu ya, perkembangan Islam, dan kemudian wilayah administrasi Islam otomatis, kemudian juga dengan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Makanya tadi ada nama Al-Khwarizmi, itu kan bukan nama orang sebenarnya, itu nama daerah. Oh. Ya, itu dari Khwarizm itu nama daerah. Gitu. Cuman kan seseorang yang berasal dari wilayah itu kan disebut Al-Khwarizmi, artinya berasal dari Khwarizm. Artinya juga nanti Al-Khwarizmi itu tidak hanya ke penemu tadi. Betul, banyak Khwarizmi, banyak Khwarizmi. Cuman kan karena sangat populer gitu loh. Dan kemudian apalagi sampai hari ini kemudian diabadikan dengan algoritma gitu ya. Maka yang dimaksud Al-Khwarizmi itu ya itu gitu. Tapi juga ada Al-Bukhari gitu ya. Al-Bukhari itu kan berarti kan dari Bukhara gitu ya. Dari Bukhara itu banyak orang dari Bukhara, dan banyak tokoh-tokoh ulama dari Bukhara. Dan mereka juga Al-Bukhari. Cuman kalau nama Al-Bukhari itu disebut, maka yang melekat adalah
Muhammad bin Ismail al-Bukhari gitu ya, Abu Abdullah itu ahli hadis yang terkenal. Ya tadi bahwa Khawarizm, Bukhara gitu ya. Terus kemudian ada lagi Tirmidzi. Oh, Tirmidzi. Tirmidzi berarti kan dari Tirmidzi. Itu satu gitu. kawasan, Zat? Iya, satu kawasan besar itu sebenarnya. Itu juga berasal dari situ, Tirmidzi itu. Kemudian An-Nasafi gitu ya. An-Nasafi itu dan Nasaf itu juga begitu dari kawasan yang sama. Al-Farghani, Samarkandi, Samarkand gitu. Asyasi itu dari Tashkent itu sekarang jadi Tashkent gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui gitu, ada satu istilah sebenarnya yang sering dipakai dalam buku-buku klasik, buku-buku Islam klasik gitu ya, dengan sebutan bilad mawara'a an-nahar, bilad mawara'a an-nahar, gitu, negeri-negeri di seberang sungai. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nggak enak banget. Maksudnya nggak enak itu jadi asing banget gitu loh. Negeri-negeri di seberang sungai. Padahal kalau dalam buku-buku sejarah dan buku-buku geografi Islam itu seperti ini aja, seperti Jazirah Arab gitu ya. Jazirah Arab itu kan nama kawasan besar. Meliputi Yaman, Hijaz gitu kan, dan seterusnya. Atau Irak gitu kan. Itu kan luas itu. Syam kan luas tuh. Sekarang 4 negara. Kemudian kalau ke timur itu ada Khurasan. Khurasan itu kan sekarang ada di beririsan dengan 3 negara ya. Iran, kemudian Turkmenistan dan Afghanistan. Itu Khurasan gitu. Nah, di timur Khurasan gitu, timur agak ke timurnya, agak ke utara berarti ya. Itu bilad mawara an-nahar. Gitu. Saya sambil lihat peta saja. Sedih banget itu. Bilad mawara an-nahar. Dalam bahasa Latin, orang-orang Eropa menyebutnya Transoxania. Oh, Transoxania ini Transoxania. Tadi yang disebut Bilad mawara an-nahar. Kaum muslimin menyebutnya bilad mawara an-nahar gitu. Ya sebenarnya bilad mawara an-nahar itu sejak sebelum Islam pun juga orang Arab menyebutnya bilad mawara an-nahar gitu. Cuman kan catatannya hampir nggak ada gitu kan. Catatan sejarahnya kan kaum muslimin yang mencatat daerah-daerah itu, kawasan itu disebut bilad mawara an-nahar. Kesannya kalau mendengar kalimat bilad mawara an-nahar itu kesannya orang Arab itu memang menganggap daerah ini memang asing gitu lah. Ya tadi kalau terjemahkan bahasa Indonesia, negeri-negeri di seberang sungai. Gitu ya. Walaupun sungainya itu definitif sebenarnya sungai apa tuh gitu loh. Sungainya kan sungai Jaihun. Sungai Jaihun tuh Amudarya lah. Gitu ya, sekarang mudahnya. Dulu Oxus gitu pernah namanya gitu ya. Nah, itu nama yang sama sebenarnya. Kenapa orang Arab menyebutnya seperti itu, tidak definitif, Ustaz? Karena nah itu terlalu jauh dari Jazirah Arab, sama gitu, terlalu jauh dari Jazirah Arab untuk saat itu ya, dengan sarana transportasi yang sangat terbatas dan interaksi juga gitu. Tapi kalau ke arah barat kan tidak digunakan istilah yang sama. Ke barat tuh kemana? Ke Andalus misalnya, Zat. Tidak digunakan istilah yang ya tadi bilad mawaraan apa laut sebelah sana yang laut gitu. Andalus itu kan sebenarnya di sini orang Arab nih, kita bicara orang Arab ya, bukan orang-orang Islam. Orang Arab itu punya penghubung langsung. Jadi kan ke Andalus dalam arti ke Spanyol, Portugal itu gitu, yang kemudian menjadi Andalus. Itu kan karena Islam menyebar dari Arab itu kemudian ke Afrika Utara. Ke Afrika Utara kemudian bersentuhan dengan orang-orang barbar. Gitu ya, etnik barbar, dan barbar inilah yang membawa Islam ke Andalus. Artinya bukan Arab pada dasarnya gitu. Jadi buat barbar ya memang biasa, tempat main, orang istilahnya renangnya nyampe kok. Gitu loh. Gitu ya. Iya. Jadi ini berbeda dengan tadi Transoxania itu. Betul. Orang Arabnya langsung sampai sana. Orang Arab waktu itu kita katakanlah mainnya tuh sampai ke Irak lah. Sampai ke Irak gitu ya, sampai ke wilayah Anatolia bagian selatan, ini nyampe lah gitu ya. Tapi kalau kemudian ke timur lagi gitu loh,
Bahkan itu di timurnya Iran kan. Iran aja kan nggak semuanya terjelajah gitu, apalagi kemudian timurnya Iran. Itu udah nggak kebayang gitu loh wilayah itu. Kayak kita tuh kayak negeri antah berantah. Istilahnya gitulah kan. Kalau nggak dikenal itu kan begitu. Atau mungkin tempat jin buang anak gitu. Oh gitu ya. Ya saking jarang. Saking asingnya ya. Saking asingnya gitu loh. Makanya bahasanya itu gitu, bilad ma waro an-nahar. Agak asing gitu. Jadi negeri-negeri di seberang sungai. Tentu ini yang menamakan orang Arab, bukan orang sananya nggak nyebut itu. Dia tahu sungai itu berarti ya? Ya tahu kalau sungai itu terdengar, sungai itu cuman nyebrang ke situ nggak kebayang deh, gitu aja. Negeri itu. Nah, sungai itu kan sungai Jaihun itu. Kaum muslimin di masa-masa tertentu gitu ya, artinya masih di awal-awal menamakan sungai ini dengan Sungai Balakh. Sungai Balakh. Nah, Nahar al-Balakh. Karena mereka suka menamakan satu tempat gitu ya dengan kota terdekat yang tentu saja akrab atau dikuasai kaum muslimin. Jadi kaum muslimin kan sudah menguasai Khurasan, katakanlah gitu. Sementara untuk nyebrang Sungai Abu Darya itu tidak mudah. Ada beberapa upaya, tapi kan mereka juga berkali-kali memberontak dan sebagainya gitu. Lepas lagi perjanjian damai, kemudian mereka berkhianat gitu. Sehingga kemudian kaum muslimin itu dalam masa tertentu menyebut sungai itu adalah Sungai Balakh. Karena Balkh itu kota Balkh itu dikuasai kaum muslimin ya di Khurasan gitu ya. Tapi itu kota yang terdekat dengan katakanlah dengan kota kaum muslimin yang memang biasa dikunjungi kaum muslimin yang termasuk yang terdekat dengan Sungai Amu Darya atau Jaihun itu. Itu dekat ke Tirmidh itu. Daerah Balakh itu. Nah, jadi mereka nyebutnya dengan beberapa nama sebenarnya. Jaihun itu yang terkenal, kemudian Nahr Balkh itu dalam bahasa Arab. Ala kulli hal terkesan menjadi asing itu kan bagi orang Arab, bagi orang sana aja enggak lah gitu loh. Mereka itu kan bagian dari Turkistan sebenarnya. Turkistan itu di Asia Tengah ya, yang menghubungkan antara katakanlah yang menjadi penghubung antara Persia, India Persia katakanlah dengan Cina lah, Persia tepatnya. Kalau India kan masih bisa nyambung dari tempat lain. Tapi kalau Persia dengan Cina itu terhubungnya dengan Turkistan Timur itu, Turkistan itu. Nah, Transoksania atau Bilad Mawara an-Nahar itu di bagian baratnya. Di bagian baratnya. Kalau sekarang itu irisannya di Uzbekistan dan Tajikistan. Itulah. Uzbekistan, Tajikistan itu yang paling bisa dikatakan yang paling kuatnya di situ. Jadi meliputi sebagian Uzbek dan sebagian Tajikistan. Oke. Dan jauh ya, besar, iya. Dan etniknya adalah etnik Turki. Nah, bagaimana kaum muslimin bersentuhan dengan itu gitu loh, dengan wilayah itu. Itu yang penting bagi kita sebenarnya. Dari segi nama oke lah udah, kaum muslimin atau orang Arab pada saat itu ya masih nganggap itu entah berantah karena mereka jarang sampai ke situ. Tapi akhirnya masyarakat Arab dalam hal ini setelah mereka masuk Islam, mereka bersentuhan secara intensif dengan kawasan itu karena futuhat. Itu di tahun berapa, Ustaz? Ya sejak masa Umar bin Khattab sebenarnya. Masih di awal-awal berarti, Ustaz? Iya dong, sejak masa Umar bin Khattab. Sudah sejauh ini, Ustaz? Iya, Islam, ya? sampai katakanlah tahun 90-an Hijriah. Setelah itu betul-betul wilayah itu di bawah Islam. Jadi selama berarti dari tahun 20 sampai tahun 90 70 tahun itu kurang lebih tarik ulur di situ, gitu loh. Nggak stabil. Baru di tahun 90-an betul-betul stabil di bawah kaum muslimin setelah itu. Gitu ya. Di situ ada sosok Qutaibah bin Muslim yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Itu di tahun 80 90-an itu ujungnya memang Qutaibah bin Muslim. Nah, di sini perlu diketahui bahwa Qutaibah bin Muslim itu bukan satu-satunya, bukan orang pertama dan satu-satunya yang berperan besar mengislamkan wilayah itu gitu loh. Karena memang ini bermula dari tahun 20-an. Dari tahun 20-an. Artinya sudah ada sahabat yang berperan di awal di sini menambah nih. Karena ini di zaman Umar. Jadi gini, ketika kaum muslimin berhadapan-hadapan dengan Persia, dan tentu saja puncaknya di Qadisiyah dan Madain ya. Itu kan kekalahan telak pasukan Persia. Madain ibu kotanya.
gitu. Dan kaum muslimin berhasil mengalahkan ibu kota. Ini bagian dari nubuat Rasulullah ketika Khandaq. Oh betul. Karena disebut Madain, Syam, kemudian Yaman. Yaman, betul. Jadi itu sudah terlihat di zaman Umar. Tahun 5 Rasulullah SAW mengucapkan itu di Khandaq. Tahun 5, oke. Allahu Akbar ketika menghantam batu itu. Aku diberi kunci Persia. Aku melihat Istana Putih, White House. Yang Istana Putih di Madain, gitu. Dari sini, gitu. Dari tempat beliau di Khandaq. Tahun 5, gitu. Itu tahun 18-an tuh udah di tangan kaum muslimin. Jadi hanya nggak nyampe 15 tahun. 15 tahun. Gitu. Di masa Umar bin Khattab. Nah, kekalahan di Madain bukan berarti semua kekuatan Persia habis. Banyak kekuatan yang masih mundur. Keluar dari Madain mundur, otomatis mundur tuh berarti ke wilayah lebih timur. Ke arah timur ya, oke. Ke arah timur atau selatan, gitu kan? Timur ke selatan lah, artinya ke arah tenggara lebih ke sana. Nah, termasuk Yazdajrid ya, Kisranya. Yazdajrid ke sana. Nah, dan Yazdajrid waktu itu sadar betul bahwa Persia tidak lagi bisa berdiri dalam arti berhadap-hadapan melawan kaum muslimin sendirian. Sampai kesimpulan itu. Itu ya? Iya. Itu imperium saja? Iya. Luar biasa. Makanya dia menyurati pemimpin Turki. Pemimpin Turki di yang disebut Bilad Mawara an-Nahar oleh orang-orang Arab, gitu lah. Gitu. Nah, artinya di wilayah itu, di wilayah Hurun. Nah, ya kalau Turki itu kan ininya istilahnya rajanya disebut Khakan gitu loh. Nah, dia mau nyurati Khakan situ. Artinya minta bantuan dalam arti kita bergabung lah menghadapi musuh bersama. Ya secara geopolitik begini. Kamu mau tidak mau harus terjun nih. Gitu loh. Artinya harus bantu aku nih, kata Yazdajrid lah. Pasalnya gitu. Kenapa? Karena kalau aku habis, ya kamu tinggal nunggu giliran. Artinya mau sekarang atau nanti. Nanti dia akan sama. Ya kita akan sama gitu. Sampai kayak gitu. Makanya kemudian disebutkan bahwa Khakan ini menyerang Balkh yang sudah dikuasai kaum muslimin. Nah, kalau kita lihat kota Balkh gitu ya, di kawasan Khurasan itu kan sudah ke tenggara betul, lebih agak ke selatan. Artinya kaum muslimin itu memang mengamankan perairan ya, teluk ya, strateginya kan teluk Arab ya, yang juga sering disebut teluk Persia itu kan perebutan nama. Teluk Arab atau teluk Persia, negara-negara teluk kita kan sebut itu. Kuwait, kemudian Emirat, Bahrain, Qatar, Saudi, itu kan seberangnya kan Persia. Iran ya. Walaupun sekarang Iran. Dulu di situ masih Arab, Ahwaz itu Arab, sampai sekarang pun Arab. Jangan salah ya. Di Iran itu etnik Persia aslinya cuma 30%-an ke bawah. Jadi banyak yang lain sebenarnya. Oke lah, itu sih lain lah gitu. Tapi intinya kaum muslimin itu sangat mementingkan untuk betul-betul menguasai wilayah itu gitu loh. Makanya kemudian lebih ke selatan gitu loh. Mereka lebih ke selatan. Nah, ke Balkh gitu ya. Nah, berarti wilayah Khurasan itu sudah masuk dalam wilayah Islam di zaman Umar. Karena itu bagian dari strategi mengamankan kemenangan di Persia. Mau tidak mau harus gitu loh. Karena kekuatan Persia untuk yang sisa melawan itu terus mundur ke sana gitu. Nah, Khakan Turki itu nyebrang Sungai Ceyhun gitu loh. Atas saran dalam arti permintaan kolaps lah gitu. Kolaps Yazdajrid gitu lah. Jadi dia berhasil merebut kembali Balkh gitu ya. Itu ceritanya. Padahal Balkh sudah dikuasai oleh Al-Hanaf bin Qais At-Tamimi. Sahabat bin Tamimi. Panglimanya Umar bin Khattab gitu ya. Nah, ya Al-Hanaf waktu itu sudah meninggalkan Balkh gitu ya. Dan kemudian menempatkan pasukan lokal yang masuk Islam gitu lah. Itu ditempatkan di situ. Itu sebenarnya pasukan Turki itu menang dari situ.
Nah akhirnya Ahnaf bin Qais masuk lagi ke Balakh, dikuasai lagi. Nah gitu. Intinya gini, kaum muslim waktu itu kuat banget lah gitu ya. Kuat banget. Bayangkan Yazdajrid aja sampai kolaps dengan Turki itu pun kalah gitu istilahnya di Balakh gitu ya. Nah, kemudian wilayah yang sudah dikuasai itu Khorasan nggak pernah bisa mereka rebut lagi secara keseluruhan lah. Artinya paling mereka ambil di pinggir-pinggir, tapi itu pun juga cepat di rebound oleh kaum muslimin, oleh pasukan muslim. Nah, dari sini maka Al-Hanaf bin Qais itu berkepentingan untuk mencoba penetrasi ke seberang Sungai Jaihun gitu. Lah karena memang di sana ada kekuatan yang sudah jelas-jelas lah kan berkolaborasi sebelumnya dengan Yazdajrid untuk masuk ke wilayah Islam kan jadinya kan. Artinya perlu melakukan penetrasi ke sana untuk kemudian menggebrak dan sebagainya lah gitu ya. Selama ini mengganggu kestabilan. Betul. Walaupun memang secara logikanya tidak mungkin saat itu kalau kekuatan kaum muslimin tidak memadai untuk kemudian setelah meraih kemenangan atau apapun nanti di sana untuk menjadikan itu wilayah administrasi Islam. Kenapa? Terlalu luas. Dan wilayah Islam yang baru juga kan masih banyak. Dan strategi Umar selalu kan, artinya jangan coba-coba untuk lebih jauh, penetrasi lebih jauh sebelum yang sudah dikuasai itu betul-betul stabil diislamkan, Islamisasi. Itu strategi Umar. Itu kan berlaku di mana-mana, termasuk di bahkan ketika Amr bin As berhasil menguasai Palestina, kan? Itu kan Amr bin As mengajukan proposal penaklukan Mesir kepada Umar, dan Umar awalnya nolak. Karena entar dulu, ini dulu gitu, Islamkan dulu, kuatkan dulu gitu loh. Tapi Amr melihat enggak, ini masalahnya satu paket. Mesir Palestina kata Amr. Enggak bisa. Artinya kita nggak bisa menstabilkan gitu atau mengokohkan Islam di Palestina sebelum Mesir atau ketika Mesir tidak menjadi bagian dari proyek yang sama. Itu pikirannya. Makanya sekarang kita tahu kan berantakannya kan. Iya. Harus paket. Harus paket gitulah. Maka akhirnya Umar, karena memang Amr kan di lapangan kan, dalam hal ini Amr lebih mengerti gitu. Akhirnya Umar setuju. Dan begitu kemudian Amr melakukan penetrasi ke Mesir, kan nanti bumpernya ujungnya adalah Libya, gitu loh. Sehingga Mesir menjadi satu paket dengan Palestina. Begitu juga di sana, gitu loh, di kan Kufah Basrah sudah menjadi bagian penting internal kaum muslimin. Nah dari situ kemudian Khurasan menjadi wilayah garapannya gitu. Nah ketika Khurasan masih digarap, masih diperkuat itu untuk masuk itu dalam arti menguasai wilayah Mawar an-Nahar itu menjadi sangat-sangat sulit gitu loh. Tapi mau tidak mau harus melakukan gebrakan-gebrakan. Itulah yang dilakukan oleh Ahnaf bin Qais. Jadi Ahnaf bin Qais itu sudah sampai ke wilayah dekat-dekat Bukhara gitu loh. Sudah ke Bukhara. Memang Bukhara menjadi kota, waktu itu kan sekedar kota ya, wilayah penting gitu. Bukhara itu nggak seperti sekarang hanya satu kota, tapi sebenarnya itu wilayah. Kalau kita kayak provinsi lah gitu. Tapi dulu itu kerajaan sendiri itu sebenarnya. Kerajaan sendiri. Nah, jadi disitulah persentuhan pertama kaum muslimin ke Bilad Mawar an-Nahr. Jadi sejak mulai sahabat Al-Hanaf bin Qais gitu ya. Di masa pemerintahan, di akhir masa pemerintahan Umar tahun 22 sekitar itulah, sebelum Umar meninggal gitu ya. Nah, tapi ini baru persentuhan. Yang penting di sini adalah bahwa kaum muslimin harus ke sana. Karena sudah ada ancaman yang sangat nyata bahwa Yazdajrid memang kolaps dengan Turki. Walaupun perlu diketahui bahwa Persia dengan Turki itu nggak pernah akur. Sejarahnya nggak pernah akur. Nggak pernah akur. Tapi ketika ada kebutuhan yang sama. Oh ya, akur juga akhirnya. Ya, politik ya hari Tapi ini. sejarah gitu. Kalau Turki itu kan dari timur, memang dari lebih timur ya. Ya Turkistan itu, gitu. Turkistan itu yang kemudian nempel dengan Cina, nempel dengan Mongol gitu. Kan itu disebutkan bahwa Mongol, Cina, Turki itu kan dari beririsan lah. Itu nggak pernah akur kok sejarahnya, tiga itu. Nah kemudian ke barat, gitu, Turki juga nggak pernah akur dengan Persia. Ya. Tapi ketika sekali lagi Yazdajrid kerjasama dengan Khakan Turki dan itu kemudian ada tindakan nyata nyerang ke ke Balkh itu dan itu bagian dari Khorasan yang dikuasai kaum muslimin, maka mau tidak mau ini sudah urusannya harus masuk ini gitu loh.
Maka sebenarnya ya yang menarik kaum muslimin sampai ke dalam bilad Mawaran Nahar itu adalah mereka sendiri gitu loh. Iya. Jadi ini persoalan kepentingan geopolitik gitu yang dipicu oleh mereka gitu loh. Mereka harus, kaum muslimin pada saatnya masih konsentrasi di bagian Khurasan itu saat itu gitu. Tapi harus mulai gebrakan ke sana. Nah, dari situlah kemudian mulai terbuka hubungan dalam arti persentuhan antara orang Arab secara ini, karena kan waktu di masa itu kan masih orang Arab yang paling banyak ya, yang baru-baru masuk atau yang lebih dulu masuk Islam kan Arab gitu. Dengan kawasan itu, maka mereka kan nyebutnya Bilad Mawaran Nahar gitu kan, karena memang nggak kebayang sebelumnya. Nah, ini kalau diterjemahin jadi kurang asik Ustaz ya. Iya, negeri-negeri seberang sungai. Kali sono dikit lah ya. Iya, kali sono dikit. Gitu ya. Iya betul. Nah, di Bilad Mawaran Nahar itu negeri-negerinya apa saja sih yang populer? Ada Sogod, itu kawasan Sogod tuh, di situ Bukhara, Samarkand itu Sogod tuh. Gitu loh. Semua itu masuk mana Ustaz? Uzbekistan hari ini? Hari ini Uzbek itu, Samarkand dengan apa namanya Bukhara kan bagian dari Uzbek sekarang. Kemudian Khwarizm itu yang ke atasnya lagi ke Khiva, itu di deltanya sungai Amudarya gitu ya, yang ya akan dekat ke pegunungan Kaukasus lah, artinya lebih dekat ke Kaukasus ke sana gitu ya. Itu daerah Khwarizm tuh. Pokoknya kalau wilayah utaranya ya berarti mereka lah gitu. Tashkent termasuk ada? Tashkent itu Shas, lain lagi. Itu kawasan Shas. Dulu namanya kawasannya Shas. Di situ ada Tashkent, gitu lah. Sekarang Tashkent ya. Terus kemudian ada Fargana, gitu. Kemudian ada Sogonian gitu lah. Sogonian tuh yang lebih dekat ke wilayah Khurasan Selatan lah, Tirmidh dan lain sebagainya gitu lah. Jadi ada wilayah-wilayah yang populer dengan kita, yang nempel dengan kita selain Bukhara, Samarkand itu Tirmidh, kemudian Nasaf, Fargana gitu ya. Itu iya. Dan itu wilayah pertanian dan peternakan yang sangat-sangat subur dan melimpah hasilnya. Sangat gitu loh. Jadi kaya orangnya. Selain alamnya gitu ya, alamnya kaya sekali. Bahkan dalam catatan Yaqut Al-Hamawi, salah satu kota di Fargana itu, Karkanj, dia bilang. Karkanj itu tahun 616 dikunjungi Yaqut Hamawi. Dan Yaqut Hamawi menceritakan keindahan kota itu, besar, indah, jadi kayak dia bilang kayak langit dengan kalau kita berada di salah satu bukit gitu di situ dan memandang ke bawah perkebunan yang begitu hijau, itu seakan-akan menyentuh kaki langit katanya. Saking luasnya. Kayak gitu. Dan otomatis juga peternakannya luar biasa gitu. Qutaibah bin Muslim kalau nggak salah dalam syarat perjanjiannya itu mereka menyerahkan 30.000 ekor kuda. 30.000. Iya, 30.000 kuda. Satu riwayat mengatakan 100.000 ekor kuda. Apa nggak ngeri itu? Itu memang luar biasa dia. Orang Turki kan main kuda kan di lapangan bebas kayak gitu kan jago mana gitu. Nah, jadi nggak kebayang lah kekayaannya kayak mana wilayah itu secara alam gitu ya. Terus juga itu kan daerah Asia Tengah yang menghubungkan Cina gitu loh dengan perdagangan Cina maksud saya. Dengan Persia. Ini gitu. Udah dekat ke Xinjiang hari ini saat ya? Iya dong, makanya kan itu kan Turkistan. Kalau Turkistan kan timur dan barat, kan Xinjiang dulu Turkistan timur. Gitu loh, makanya sampai ke Kashgar. Kita sudah sebut Kashgar itu, kota Xinjiang, kota di Xinjiang itu. Itu kan emang bisa dikatakan terminal terakhir pedagang-pedagang dari barat itu. Nah, dan dari Cina itu kan jalur sutra. Tashkent, Bukhara itu kan jalur sutra yang akan kemudian menghubungkan dengan menghubungkan perdagangan Cina gitu ya, dengan Persia, kemudian dengan Anatolia, dengan sebelumnya dengan Kaukasus, Anatolia dan Eropa. Dari situ kalau lihat darat gitu ya.
Nah, dan pedagang-pedagang Bilad Mawaran Nahar ini, Transoksania ini, itu menjadi pedagang perantara antara Cina dengan mereka. Jadi mereka tuh kafilah-kafilah dagang itu yang punya hubungan baik dengan ini kafilah dagangnya gitu. Pasar maksudnya. Hubungan pasar yang sangat baik dengan wilayah-wilayah barat gitu lah. Secara politik mereka musuhan, tapi kalau pasar kan mau tidak mau pasar bahkan harus terhubung. Jadi disebut bahwa karavan-karavan Cina itu nanti yang menjadi pengantarnya itu adalah orang-orang sekarang berarti orang Uzbek gitu lah, yang ada di sepanjang jalur sutra itu untuk membawa barang, termasuk ya komoditasnya seperti sutra dan sebagainya gitu. Ya barang-barang mahal, bukan barang-barang murah gitu loh. Untuk sampai ke Eropa itu dari situ gitu loh. Ini kalau daratnya mereka gitu yang jadi di satu sisi kekayaan alamnya luar biasa, di sisi lain kemudian mereka berada di jalur sutra gitu loh. Jadi memang ini negeri yang sangat kaya sekali pada masa itu. Dan itu Muslim mulai stabil tuh di tahun berapa berarti? Ya setelah Qutaibah. Setelah Qutaibah bin Muslim. Menjelang 100 gitu tahun. Iya lebih kurang menjelang 100. Artinya betul-betul secara administrasi bagian dari itu. Karena kaum muslimin kan semakin kuat di Khurasan gitu kan. Kan akhirnya kan mereka melebar, artinya memperkuat wilayah yang lebih jauh akhirnya kan. Nah, yang penting ketika tadi saya sebutkan bahwa penetrasi kaum muslimin itu dimulai tahun 20-an, artinya di zaman Umar. Berarti ada masa 70 tahun itu memang selalu datang dan pergi gitu loh. Jadi kaum muslimin datang ke sana dalam arti karena kepentingan kedaulatan dan atau menjaga kedaulatan dan artinya kedaulatan kaum muslimin di dalam ya, kemudian mengurangi ancaman dari wilayah itu gitu, kemudian ya juga perdagangan otomatis perdagangan juga penting gitu karena sampai ke wilayah itu ya. Nah sampai di awal Abbasiyah itu kan sudah ada semacam ini ya, untuk menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah stabil di situ, bahwa pemimpin wilayah di situ itu sampai minta bantuan kaum muslimin, Abbasiyah maksud saya, untuk berhadapan-hadapan dengan Cina. Gitu ya. Jadi tentara Cina sudah mulai merangsek ke situ sebenarnya. Nah, dan kaum muslimin kemudian atau bukan kaum muslimin karena mereka juga ada muslim. Abbasiyah itu sampai mengirimkan pasukan dan kemudian memenangkan perang yang sangat penting dengan Cina pada saat itu. Gitu loh. Jadi itu sudah terjadi di tahun 100-an sekian. Artinya di abad kedua itu sudah betul-betul stabil. Nah, di tahun itu masih disebut Bilad Mawar Anhar. Masih dalam orang Yakut Hamawi kan abad ke-6, abad ke-7 gitu loh. Itu masih namanya masih Bilad Mawar Nahar. Jadi masih tetap walaupun itu udah kita juga gitu. Cuman nama itu sudah terlalu nempel kali ya. Jadi Bilad Mawar Nahar. Orang sudah dipetakan oleh Yakut Nadal Mu'jamul Buldan. Sudah ada kok, sudah dipetakan dengan begitu bagus gitu loh. Artinya jarak dari kota ini ke kota ini sekian hari perjalanan gitu kan. Melewati jalur yang ini dan itu udah sampai dipetakan sedetail itu. Kemudian komoditasnya apa saja gitu, kemudian hasil pertaniannya apa saja, artinya hasil bumi, hasil produksi, kemudian jalur perdagangan seperti apa, pasarnya sudah dipetakan semua itu. Oleh Yakut sudah dipetakan itu. Tadi saya katakan tahun 616 itu dikunjungi Yakut Hamawi. Tahun 617 itu dihabisi oleh Genghis Khan. Karkanj itu di Fargona itu dihabisi oleh Genghis Khan. Dan Yakut Hamawi kemudian mencatat gitu. Cuman kan dia tidak tahu kenyataannya, cuma dapat informasi, dia dicatat dalam bukunya. Aku mengunjungi tahun 616, segitu indahnya. Tahun 617 berita yang terima itu hancur, habis, dan penduduknya juga dihabisi. Kecuali yang melarikan diri gitu, itu dihabisi betul oleh Genghis Khan gitu ya. Yang menarik masalahnya katanya, penduduk yang lari itu dari Karkanj itu, yang berhasil melarikan diri, itu kemudian membangun kota baru nggak jauh dari situ, hanya kurang dalam 10 tahun. Kota apa Ustaz?
Itu nggak disebutkan, saya lupa, nggak persisnya nggak disebutkan kota apa yang dekat situ gitu loh. Artinya kota, ya mungkin masih kota Karkans juga, tapi istilahnya kota barunya gitu kalau bahasa kita ya, kota barunya. Jadi maksudnya memang mereka tuh kaya lah. Ketika mereka berhasil melarikan diri dari Mongol, dalam 10 tahun bisa mendirikan kota baru, gitu loh. Dan itu masyarakatnya, penduduknya. Jadi bukan negara mendirikan kota, bukan. Penduduknya mendirikan kota. Asik dengan, kan? ya. Itu ya, dengan membabat lahan juga Kak? Oh enggak lah, ngapain membabat lahan. Orang daerah terbukanya banyak, coba aja lihat Fargona. Itu daerah terbukanya banyak kota sekali. Ya? Bukan ibu kota baru ya? Bukan hutan-hutan dibabat, mereka nggak ada konsep itu. Mereka tahu itu sumber alamnya kan. Kan ada yang sekarang konsepnya membabat. Enggak, apalagi dalam Islam. Dalam Islam itu kan jelas, la darar wa la dirar. Apapun tindakan kita. Oh itu tidak hanya ke orang, prinsip itu. Environment, lingkungan hidup, itu tata kota, itu dipakai kaidah itu. Tidak boleh mengandung bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Artinya tidak membahayakan diri kita sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Itu jadi kaidah itu. Penting sekali itu. Itu kaidah amdal itu. Iya. Iya. Ya karena kita lihat juga meme yang hari ini tuh ada banyak ekosistem yang harus akhirnya mereka itu kan peternak, mereka menggunakan kuda, bagaimana mereka kemudian punya ladang untuk berternak ngangon gitu kalau rusak semua alamnya, sumber airnya gimana sih? Nggak mungkin lah. Oke. Cukup Ustaz. Biar itu areanya Amdal yang membahas ini ya. Baik, Masya Allah. Ternyata sejauh itu ya kaum muslimin bahkan ini di 100 tahun pertama aja Ustaz ya. Tapi yang kalau Karkans itu nanti sampai Mongol, zaman Mongol sampai tahun 600 gitu ya. Tapi bahwa kaum muslimin katakanlah wilayah itu bisa dikatakan wilayah terluar yang masih bergejolak itu ya sebelum 100 tahun pertama. Masuk tahun akhir ujung 100 tahun itu sudah menjadi stabil wilayah Islam. Sampai tadi negeri ke seberang sungai tadi. Iya, negeri-negeri seberang, negeri-negeri bukan satu negeri. Oh iya. Ya banyak saja. Bilad Mawara An-Nahr. Masya Allah. Oke. Jazakallah Ustaz ilmunya untuk kita semua. Jadi kita bisa tahu apa yang dimaksud yang kalau kita baca beberapa catatan sejarah, salah satunya adalah Syekh As-Solabi misalnya, di sana kita akan temukan ada istilah itu memang tercatat Mawara An-Nahr. Ternyata sejauh ini kaum muslimin memberikan peran dan kemudian lahir orang-orang hebat setelah itu. Masya Allah. Semoga kita bisa mengambil faedah dari obrolan kita hari ini dan nantikan episode berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.